Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi. kita semua. Alhamdulillah hari ini kita baru selesai sholat berjamaah ya Iya, ya Mas ya. betul tadi bareng Mas siapa? Mas Sutarno. Mas Sutarno. Alhamdulillah kita baru saja sholat di Musola Al Hakim dalam kompleks Sri Mukti yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah, jadi mesti kalau Mas Tarno nggak buru-buru, kita ada program setiap hari itu one day one juice odots. Oh, Jadi tadi sebenarnya kita setiap bisa berjamaah kita ngaji, kita baca Quran 2 lembar, nggak berasa ternyata nggak sampai sebulan udah khatam. luar biasa. Nah jadi itu bagian dari kegiatan kita Mas sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi Mas Tarno yang saya sayangi, teman-teman keluarga besar alumni Sri Mukti, syukur alhamdulillah ini melalui kedatangan silaturahmi Mas Tarno ke Sri Mukti yang bisa bertemu dengan kita dalam keadaan sehat. Saya ingin minta tolong ya kan, atas nama pribadi juga atas nama Yayasan Sri Mukti, alma mater kita SMA dan SMK Sri Mukti, ingin menyampaikan ucapan dan salam hormat kepada seluruh alumni, baik itu dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir, baik itu SMA maupun SMK Sri Mukti yang kita sudah menjadi bagian keluarga besar. Tentu doa kami adalah semoga seluruh alumni, seluruh keluarga besar alumni Sri Mukti semua senantiasa dalam keadaan sehat, Amin. mudah rezekinya, Amin. sukses dan Amin. barokah. Amin. Yang penting. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan mohon untuk kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai sesama umat muslim, yang bukan umat muslim juga bagian dari keluarga kita, saudara kita juga bagian alma mater, alumni. Mudah-mudahan kita tidak lepas daripada silaturahmi. Amin. Ya, siap. Ya, yang pertama itu. Yang berikutnya adalah bahwa dalam kesempatan ini saya harus sedikit flashback, kilas balik bahwa pada saat itu mungkin di antara teman-teman ada yang ingat bahwa tahun 96 sampai 2000 kebetulan saya waktu itu diminta oleh almarhum Pak Muhrim Hakim sebagai sekretaris eksekutif menggantikan Pak Dadang Ramansyah almarhum, dan saya menjalankan sekolah ini. Jadi bagi teman-teman dan saudaraku alumni yang tahun 96 sampai 2000 insya Allah pasti ketemu saya, khususnya apalagi SMK, karena dulu kami sempat membuat unit produksi di Jalan Es Parman. Kalau jenengan tahu Chicken Crash sebelahnya Hotel Atrium, itu disitulah kami dibesarkan, dan pada saat kami mengurus sekolah ini itu menjadi satu-satunya unit produksi perhotelan di Jawa Tengah, satu-satunya perhotelan untuk unit produksi. Jadi satu sekolah yang punya perhotelan yang punya unit produksi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita semua pernah mengalami sebuah kejayaan, menjadi sebuah keluarga besar. Yang saya tidak lupa itu murid kita sampai ya mungkin boleh dibilang sampai ribuan ya. Ya, gitu ya. dulu banyak Pak. Ya, banyak banget. Ya, pas angkatan kita sampai lantai atas ya, itu. full penuh. Ya. Bahkan saat itu ruangan aula itu saya bikin khusus skat. Karena apa? Karena murid kita masih banyak animo. Ya. Sehingga akhirnya kita harus akomodir. Nah, ruangan ini sebetulnya menjadi saksi bisu. Kenapa ada jenengan lihat ada loket-loket? Ya. Karena waktu saya duduk di sini sebagai sekretaris eksekutif, kalau udah lagi istirahat, ramainya minta ampun. Yang bayar SPP dan bahkan BPD dulu datang ke sini setiap hari ambil SPP. Nah itu saya bilang, tolonglah jangan ramai banget karena kalau saya lagi ada tamu berisik banget gitu. Akhirnya pakai loket gitu. Pakai loket. Nah artinya apa? Itu pernah menjadi kita lalui, kita jalani, dan alhamdulillah. Namun seiring sejalan ternyata semua ini kan kita harus sadari, kita harus yakini hidup ini kan Allah yang mengatur. Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur. Dalam proses perjalanan ini
ternyata kita semua sedang menjalani sebuah masa-masa keprihatinan, ya, roda bergerak berputar. Nah, namun demikian saya selaku pengurus yayasan yang juga perlu saya informasikan kepada semua saudara-saudaraku alumni, alhamdulillah semenjak almarhum Pak Muhrim Hakim meninggal tahun 2009, saat ini saya dipercayakan oleh keluarga kembali menjadi mengurus sekolah ini. Efektif tahun 2019 bulan Maret saya masuk ke dalam jajaran pembina sebagai pembina yayasan dalam akte. Saya perlu sampaikan kepada saudaraku semua bahwa kenapa saya khususnya terpanggil kembali ke Cilacap, karena saya melihat sebuah keprihatinan dan kemerosotan yang sangat menyedihkan. Nah, tentu ini semua butuh perhatian, butuh penanganan khusus. Maka saya semenjak 2019 boyong, saya udah balik lagi jadi warga Cilacap, Mas. Siap. Saya udah jadi warga Cilacap, bahkan KTP saya sudah Cilacap. Alhamdulillah. Ya, artinya saya memang harus mendharma baktikan kembali ke sekolah ini karena bukan apa-apa. Saya bilang saudaraku semua bahwa sekolah ini adalah miliknya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah kebetulan Allah titipkan melalui keluarga kami, orang tua kami. Nah, sekarang orang tua kami sudah tidak ada, yang wajib meneruskan adalah kami sebagai penerus. Nah, tentu ini tidak bisa kami bekerja sendiri. Tentu kami butuh kerjasama dari seluruh komponen elemen masyarakat. Siapa? Ya mulai dari dalam. Nah, dalam proses perjalanan ini sekian puluh tahun mengalami penurunan, ini pasti ada yang miss. Ya. Nah, setelah saya kaji, setelah saya lihat, terjadilah mismanagement di dalam. Juga terdampak oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang itu tidak bisa saya tutup-tutupi. Saya harus bilang, kebijakan pemerintah yang saya alami adalah jelas. Dahulu ada namanya Direktorat Sekolah Swasta, ya kan? Tapi setelah Direktorat Sekolah Swasta dihilangkan, dilebur, akhirnya tidak terkonsentrasi dengan baik, sehingga apalagi setelah SMIP menjadi SMK melebur sudah. Tapi itu sudahlah, itu kebijakan pemerintah, kita mau nggak mau harus mengikuti. Nah, sekarang yang menjadi tugas berat saya atau kami sebagai pengurus yang baru adalah bagaimana nih dandani Mas. Nah, dandanin ini kan problemnya adalah mengembalikan pos-posnya jalur. Jadi saya kemarin melihat ada miss-nya bahwa memang kami juga akui dari pihak yayasan ada sebuah kelalaian, sehingga dampaknya adalah kepada tingkat kedisiplinan dan kinerja daripada kedua lembaga. Itu saya akui. Nah, maka dari itu sekarang semenjak 2021, 2022 kami lakukan semua perbaikan. Jadi kami mengusung tema adalah perubahan untuk perbaikan. Perbaikan mulai dari siapa? Mulai dari kita sendiri. Saya mulai dandani fisiknya, walaupun sedikit-sedikit karena kan keterbatasan keuangan. Begitu juga manajemennya. Yang biasanya nggak tertib, saya coba arahkan tertib, kembalikan kepada rel-rel yang pos-posnya. Nah, ini semua pekerjaan yang berat. Tentu buat saya bukan masalah dandani fisik sih sebenarnya, Mas. Saya bilang sama teman-teman guru, sebenarnya dandani fisik itu saya bukan takabur. Insya Allah saya masih punya banyak teman dan saya masih yakin teman-teman alumni sekian ribu kalau bantu untuk ngasih cat 1 galon itu pasti masih mau kok, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi yang sulitnya adalah bagaimana ketika nanti sudah dirapihin tapi manajemennya masih berantakan, sehingga tidak terawat. Ya kan, ruang kelas yang harusnya menjadi perhatiannya wali kelas, tanggung jawabnya wali kelas, karena ini tidak disiplin, tidak perhatian, ya dibiarkan saja. Kita kan pernah sekolah, Mas tuh. Saya dulu sekolah juga pernah mecahin
bingkai. Tapi karena gurunya tegas, gurunya punya tanggung jawab sama sekolah, kita akhirnya dipanggil orang tua. Yang ada apa? Suruh kita urunan. Iya kan? Iya. Nah, itu kan bagian daripada tanggung jawab menjaga. Ya kan? Nah, sekarang kalau sekolah ini saya rapihkan, tapi kualitas guru-gurunya masih masa bodoh, nggak perhatian ini, ya akhirnya rusak lagi ya. Oke, itu bagian dari perjuangan kami. Nah, untuk itu saya dalam kesempatan ini ingin melalui Mas Tarno sampaikan kepada saudara-saudara kita alumni, salam hormat saya, salam sehat dari keluarga Yayasan Sri Mukti, dan mohon untuk kita tetap jaga silaturahmi. Saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa langkah-langkah saya untuk melakukan itu sudah, yaitu dengan saya membentuk Gemas Peduli. Mungkin pernah dengar Gerakan Masyarakat Alumni Sri Mukti Peduli. Kenapa saya kasih peduli belakang? Ya manusia kan memang harus peduli, Mas. Ya, dengan sesama ya, Pak. Ya, peduli mungkin dari diri kita. Kita sebagai orang yang beragama kan harus peduli sama diri kita. Betul. Mulai dari kebersihan, kesehatan, baru ke lingkungan kecil, ke anak, ke keluarga, ke lingkungan saudara. Ke lingkungan yang lagi besar, kita punya alumni, kita punya alma mater. Iya. Ya kan? Nah, peduli ini bukan harus dikonotasikan dengan uang, tidak. Tidak. Syukur-syukur Bapak teman-teman mau datang ke sini diskusi bagaimana carikan solusi permasalahan apa yang menjadi permasalahan kita, kebutuhan kita, dan baik dari sisi guru dan sebagainya, monggo. Ya apalagi teman-teman punya kelonggaran hati, punya kelonggaran rezeki, mau berbagi, monggo. Amin. Ya kan? Toh juga bukan buat memperkaya saya. Ya. Ini untuk lembaga yang kita cintai. Ya. Karena begini, kita alumni, ketika kita bicara sama orang, alumni di mana ya? Alumni Sri Mukti. Wih, Sri Mukti hebat loh, besar. Bangga dong. Ya. Ya Mas ya. Betul. Tapi coba sebaliknya sekarang. Sri Mukti wis tutup. Sedih Itu nggak? sedih banget, Pak. Saya yakin. Dan itu yang mau kita tanyakan, klarifikasinya itu seperti apa, biar teman-teman alumni saya khususnya dan teman-teman yang lain biar tahu secara langsung dari Pak Kepala Sekolah langsung nih. Itu klarifikasinya gimana, Pak? Itu terkait kabar yang kononnya ada yang udah tutup, ini, itu, dan sebagainya. Monggo. Ya, jadi gini, saya harus bicara apa adanya. Memang saya ulangi lagi bahwa kami sekeluarga yayasan, khususnya anak Pak Muhrim ya, bukan Pak Muhrim ya. Setelah Pak Muhrim meninggal 2009, memang jujur tidak terlalu fokus ngurusin. Ya. Nah, ini buktinya. Sehingga ada pemberosotan. Kemerosotan ini karena dari dalam. Ya, dimulai dari yayasannya karena tidak open, tidak diurus. Ya kan, tidak bantu bagaimana cara-cara mencari murid, bagaimana menjaga guru, sehingga guru ini pun pada akhirnya liar. Artinya, mohon maaf, saya lurusin lagi bahasa liar, tidak terpada pada porsi-porsinya. Kalau dalam orang bekerja, ya dengan sekarang kan sudah dalam dunia kehidupan pekerjaan, tidak secara tupoksinya, job desk-nya sudah nggak jelas. Ya kan, yang harusnya arahnya posnya ke sana, dia belok ke sana. Yang harusnya guru tidak boleh bawa uang, dia bawa uang pulang ke sekolah. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan pernah sekolah, Mas. Sekolah itu guru, uang itu murid ya ke bendahara. Bahwa wali kelas membawa uang itu sifatnya itu sementara, bukan dibawa pulang. Misalnya ada anak siswa bayaran, gurunya bendaharanya belum datang, boleh diterima dulu, dibantu, itu membantu. Habis itu serahkan, bukan dibawa pulang dan dikelola, itu tidak boleh. Yang berhak mengelola keuangan adalah bendahara, dan itu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena ini yayasan swasta, berarti semua persetujuan oleh yayasan. Nah, karena kemarin yayasannya lost control, ya sudah. Gitu loh. Itu sebabnya situ ya. Nah, jadi kemarin ini saya harus tegaskan dalam kesempatan ini bahwa mohon maaf, saya harus sampaikan kepada teman-teman, tolong bantu sampaikan informasi yang positif kepada masyarakat.
Yang pertama, Sri Mukti tidak pernah tutup. Ya. Bahwa Sri Mukti mengalami mismanagement, oke, kita setuju. Nah, inilah yang lagi kita perbaiki, ya. Bahwa Sri Mukti tidak pernah tutup, tapi Sri Mukti mengalami penurunan. Tapi perlu buat nyenengin kita, sebenarnya yang kesulitan sekolah swasta juga bukan cuma Sri Mukti. Hampir semua sekolah swasta sekarang pada teriak. Yeah. Apalagi dihantam pandemi 3 tahun kemarin. Tapi oke lah, kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara di dalam. Nah, sehingga yang kedua, kalau nanti juga teman-teman dengar ada ini, ada itu, ada yang isunya kecewa dan sebagainya, saya yakin itu manusiawi. Akses atau efek daripada sebuah kebijakan-kebijakan. Ya. Ngerti ya Mas ya? Ya. Yang biasa tidak tertib, sekarang kita arahkan tertib, pasti agak berat. Ya. Yang biasa datangnya terlambat, sekarang saya minta untuk tidak terlambat, pasti ya goyang, gitu ya. Itu udah pasti. Nah, jadi kalau yang terdengar dari luar kecewa, ya silahkan, itu haknya orang. Tapi dalam kesempatan ini juga saya harus menyampaikan bahwa supaya tidak ada bola liar, ya, tidak ada bola liar. Sadis Mas, bahkan jangan kalau tahu Google itu sampai di situ ada tulisan SMA Sri Mukti tutup sementara. Saya yakin itu dari dalam dan saya tahu, tapi saya tidak permasalahkan. Nah, sekarang khususnya buat saudara-saudaraku alumni, saya sudah membentuk gerakan masyarakat alumni Sri Mukti Peduli. Tujuannya pertama, saya berharap kita silaturahmi tetap terjaga dan menjadi besar dari angkatan pertama sampai terakhir, baik SMA maupun SMK. Yang kedua, minimal bisa berbagi informasi yang baik. Contoh, ada saudara kita alumni yang sudah rezekinya bagus, jadi manajer di sebuah perusahaan, kan bisa ngasih informasi. Misalnya dengan, Mas, aku kantor saya lagi butuh pegawai, silahkan informasikan ke kita. Nah, saya sekarang juga sudah bentuk RKS Mas, namanya Rumah Kerja Sri Mukti. Itu tujuannya untuk membantu alumni dan masyarakat Cilacap secara umumnya mendapatkan penempatan kerja. Bahkan yang terjadi sekarang lulusan dari luar pun sudah banyak yang datang ke sini Mas, lamaran-lamaran dari Budut, dari mana-mana itu malah sudah datang ke sini dan kita sudah beri kebantuan penempatan. Nah, untuk mendukung itu juga sekarang kita lagi menyiapkan LPK komputer. Jadi kita kepengen alumni kita ini kerjanya tidak hanya jadi orang di bawah, tapi minimal bisa jadi staf administrasi. Kalau yang hotel sih sudah jelas ya, SMK pariwisata bisa restoran, bisa di hotel. Nah, satu itu, kedua itu mendapatkan informasi-informasi positif. Yang ketiga, ya kita saling membangun kepedulian, ya, kepedulian sesama teman. Saya yakin teman-teman sudah, saya tahu juga udah ada yang kelompok-kelompok angkatan, tapi ini kan angkatan. Nah, kalau ini kami kepengennya semua satu ini dan SK-nya semua dari SK. Nah, kepedulian yang berikutnya adalah kalau yang khusus dengan kondisi kita sekarang, ya sekali lagi saya sampaikan, mau membagi rezeki dalam bentuk uang, alhamdulillah. Kalaupun tidak, saya cuma minta tolong, kalau sudah menjelang ajaran baru, ya tolong kita dibawa satu murid saja satu orang. Betul nggak? Saya kasih contoh, SMK saya, SMA saya dulu di Jogja, kemarin juga begitu. Saya bilang, Mas, aku ngasih uang nyumbang 500.000 sebentar habis. Sebetulnya bukan itu solusinya. Saya malah terapin di sekolah saya di Gambir di Jogja. Sekarang alumni kita berapa? Yang tinggal di Cilacap, yang di Jogja berapa? Nah, sekarang yang tinggal di Cilacap, mungkin alumni kita sudah banyak di mana-mana. Nah, sekarang di Cilacap, katakanlah dari 1.100 saja yang masih di Cilacap. 100, satu orang itu bisa bawa satu. Setiap tahun murid kita sudah 100. Betul. Ya kan? Bahkan kita sekarang memberikan rangsangan lagi, yang bawah bisa dapat bonus.
feel Jadi, istilahnya Pak. Supaya reward lah bahasa Iya. kerennya sekarang. Tapi sebenarnya bukan dari nilai uangnya, tapi dari nilai ikatannya. Ya, Gitu loh. Jadi saya cuma berharap, ayolah teman-teman, mohon kita sama-sama punya sebuah ikatan yang kuat gitu ya. Bahwa kalaupun saya bicara sebuah partisipasi, kepedulian, itu mohon maaf bukan hanya dari sisi uang saja. Bagaimana kita bisa membantu, yang pertama sampaikan ke masyarakat. No, Sri Mukti tidak tutup. Siap. Sri Mukti tetap eksis dan Sri Mukti tetap sementara memang sedang perbaikan. Ya, itu yang perlu teman-teman pahami betul. Sekali lagi digarisbawahi, Sri Mukti tidak pernah tutup. Deal. Ya, tidak pernah tutup, dan Sri Mukti sekarang sedang ada perombakan untuk perbaikan. Siap. Ya, untuk pesan kesan untuk teman-teman yang terakhir sebelum kita akhiri Ya, perbincangan ini, sebelum monggo. saya kasih pesan-pesan, saya sekarang jenengan sudah lihat di meja saya. Ya. 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 Ini saya sekarang all out, Mas. Luar biasa Ya, nih. all out ya. Bukan kami tidak percaya kepada lembaga, tapi memang sekarang lembaga harus perlu penanganan khusus dari yayasan. Ya. Ya. Jadi kalau dulu zaman almarhum masih cuma ngasih dana. Nah, sebetulnya tidak perlu seperti itu. Asalkan memang manajemennya ditata dengan rapi, diurus. Ya, ini sekarang saya nggak ngomong, ini kelihatan kan, ini kan kerja semua. Ya, jadi ini saya sekarang all out. Untuk siapa sih? Kami datang ke Cilacap 2019 untuk memperbaiki dan membangun kembali Sri Mukti. Sri Mukti ini siapa? Sri Mukti ini bukan keluarga kecil saya saja, tapi Sri Mukti ini di dalamnya ada guru-guru, Betul. ada murid-murid, Iya, betul, ada alumni-alumni. Ya. Gitu loh. Ya. Memang Sri Mukti namanya cuma 3, Sri Rezeki, Mukrim Hakim, kayak yang saya, bapak saya, ibu saya, keluarga kecil. Tapi kan sekarang sudah menjadi bagian besar. Ya. Ada guru-guru, ada alumni, sudah di mana-mana, sudah sukses semua. Amin. Alhamdulillah. Buat yang belum sukses bisa dibantu informasikan. Ya. Lapangan pekerjaan silahkan nanti melalui RKS teman-teman. Kemarin sudah ada beberapa yang datang juga alumni. Nah, jadi pesan saya, kalau boleh saya sampaikan juga sekaligus saya mohon, pertama doakan yang baik bahwa kami sedang berjuang. Siap. Untuk menjaga, meneruskan titipannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sebenarnya titipannya orang tua kalian juga di Sri Mukti ini. Betul, Pak. Dulu kan bapak ibu jenengan kan Nitipkan ke sini. kita kan. Iya, betul. Nah, sekarang juga kan masih bagian daripada itu. Jadi saya mohon deh, ayo kita kuatkan ikatan silaturahmi kita. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau boleh dan diizinkan, kami punya kegiatan-kegiatan. Ayo demi untuk kebaikan dan kelangsungan Sri Mukti, bergabunglah dengan kegiatan kami. Amin. Siap. Itu yang sekarang lagi digerakkan. Sekali lagi sebelum sesi kita tutup, itu ada teknik komputer, ada pelatihan berarti komputer ya Pak? Ya. Ada jurusan apa aja? LPK komputer sekarang kita lagi hidupkan lagi. Jadi kita bahkan LPK-nya ini bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga yang bekerja. Karena ngapunten, maaf, masih banyak juga kok kalau mau jujur. Ya termasuk saya juga masih belum lancar-lancar banget komputer. Jadi sebenarnya masih perlu penambahan ilmu supaya apa? Mendapatkan sebuah efisien dan efektif dalam bekerja. Betul. Jadi sekarang pun segmen kita bukan hanya ke pelajar, tapi juga ke kantor-kantor yang mungkin anak buahnya, staff-staffnya perlu untuk peningkatan. Siap. Satu. Yang kedua, kita lagi banyak yang lagi saya buat Mas. Seperti yang tadi lihat jenengan, saya punya gerakan-gerakan yang sifatnya lebih kepada akhirat ya Mas. Ya, kita sekarang lagi bergandengan dengan yang namanya GIB, Gerakan Infak Beras. Ya. Kalau jenengan nanti berkenan, ini
Nanti saya titipin juga ini celengan Mas. Tapi insya Allah celengan ini insya Allah sebagai bekal kita ke surga Mas. Amin. Jadi celengan ini nanti kalau jenengan berkenan, jenengan bawa setiap bulan diisi 1.000 sehari. Jenengan merokok nggak Mas? Alhamdulillah saya tidak Nggak merokok. merokok. Nah, buat teman-teman yang merokok, saya kemarin bilang, berapa biasa merokok beli sebungkus? 25.000. Sekarang ditambahin 1.000 mau nggak? 26.000. 1.000-nya masuk ke situ. Nah, dari uang ini Mas, dijadikanlah beras. Tadi jenengan lihat di musola masih ada beras yang ditutupin. Jadi setiap bulan itu beras kita bagikan. Beras itu adalah beras dari orang baik untuk orang baik. Orang-orang baik itu siapa? Ya kita donasi kita. Rezeki kita 1.000 Mas sehari cuman. Dan kita tidak harus Mas harus 100.000 sebulan, enggak. Berapa saja seikhlasnya. Nah, itu dikumpulkan jadi beras. Beras itu setiap bulan kita antarkan sendiri. Kalau punya waktu kumpul di sini setiap pagi mau berangkat kita nyebar. Kemana? Kepada pondok-pondok yatim piatu dan penghafal Quran. Nah, jadi ini gerakan yang sangat dahsyat, luar biasa. Harapannya adalah dengan kita bisa mendekatkan sama Allah, Allah akan bantu kita jalan keluar. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu, Oke. bisa ini selesai. Siap, alhamdulillah. Terima kasih untuk bincang-bincangnya dengan Pak Kepala Sekolah, Pak. Sekali lagi Windu Pak Priyowibowo. Pak Windu Priyowibowo. Sementara merangkap nih saya, pengurus yayasan juga kepala sekolah. Oh, alhamdulillah Pak Windu. Oke. Siap, Karena siap. kepala sekolahnya kemarin baru tereliminasi. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Windu atas waktunya dan perbincangan ini. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa amanah untuk membantu sekolahan kita, biar bagaimanapun kita pernah dititipkan di sini dan kita lebih bagusnya lagi untuk memajukan sekolahan kita. Dan sekali lagi untuk penutup sharing-sharing kita yang terakhir, sekali lagi ditegaskan sekolahan kita nggak tidak pernah tutup ya. Sekolah kita sedang ada perombakan dan perbaikan. Siap, siap. Sebelum closing statement saya, Ya. kalau tadi kita mengutip ini 1.000 sehari, murid kita alumni ambil 100 saja. Ya, kalau 1.000 sehari, alumni kita 100, berarti sudah 100.000. Ya. Setiap berapa? Selang. 1.000 kali 100 sehari loh Mas. Ya. 100.000 kali anggaplah 25, berarti Ya. berapa? Ya, 2.500.000. 2.500.000. Ya. Ya, itu buat siapa? Bukan buat kami. Ya. Tetap buat lembaga kita. Gitu loh. Nah, tapi itu juga tidak harus seperti itu. Ya. Tidak harus seperti itu. Jadi kepedulian kami itu, ya monggo kalau punya keleluasaan rezeki mau berbagi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, pintu saya selalu terbuka buat alumni. Siap, siap Pak. Monggo diskusi, kita ngobrol, punya rencana program apa yang bisa kita sinergikan yang untuk membangun. Ya, siap. Saya itu sekali lagi mohon maaf lahir batin, terima kasih ya kan buat semuanya, khususnya buat Mas Tarno. Siap, terima Semoga kasih. sehat, sukses selalu buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Windu. Oke, salam sehat juga, panjang umur, berkah barokah. Mudah-mudahan nanti SMA kita semakin maju, siswa-siswanya semakin bertambah lagi dan bisa berkembang lagi kayak dulu sedia kala ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.